Al-Quran setiap 5 malam pada maghrib sampai pada Isya yang insyaallah akan diisi oleh Pak Ustaz Haji Muhammad Said Abdul Somad dari. Yang kedua, undangan yang kita berikan Solihin setiap tahap subuh pada hari kedua dan hari keempat insyaallah akan diisi oleh Pak Ustaz Haji Muhammad dari. Yang ketiga yaitu undangan kemudian kita Bulughul Maram setiap Kamis malam pada Kamis kedua dan Kamis keempat insyaallah akan diisi oleh Ustaz Haji Sudirman Sakir. Yang keempat yaitu susunan pada bulan hari ini Oktober Sulita 1445 Hijriah tanggal 5 Juli 2004 Hijriah. Waktu Jumat pukul 12.10. Kemudian dari kami itu Bapak Ustaz Dr. Wahyudin BMAG Imam Ustaz Mujadi alat salah yang masih keterangan. Demikian yang saya sampaikan. Kami memaafkan mohon wa'alaikumsalam billahi bismillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustaz kepada kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah dari syaraf al-mu'minin dan kita beriman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan marfu'un biha fi illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wasilatul husna fi dairil kufr. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa nafsi bittaqwallah wa qad qala qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan wa yuta'ammu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'mani makun fi ma kasiru minan nas as-sihhatu wal faragh. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Bapak-bapak jamaah umum yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur dan memuji Allah, juga berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua, tentunya termasuk diri hakim juga, untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya dalam rangka mewujudkan keberadaan kita sebagai hamba Allah yang diciptakan tidak lain kecuali untuk mengabdi kepada-Nya.
Hadirin yang mulia, di dalam surah An-Nahl ayat 18, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya nikmat Allah itu sangat banyak, dan sekiranya kamu mencoba berkumpul untuk menghitung-hitungnya, pasti kamu tidak mungkin bisa menghitung semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Hadirin yang dimuliakan Allah, berapa nikmat Allah yang ada di langit untuk kita, juga yang ada di darat, yang ada di laut, di antara langit dan bumi. Sangat banyak. Maka betullah ketika Allah mengingatkan, tidak mungkin kamu menghitung. Bahkan hadirin nikmat Allah yang ada pada diri kita sendiri, kadang-kadang kita tidak menyadari dan menyia-nyiakan. Di hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari disebutkan ada dua nikmat yang ada pada diri manusia itu. Seringkali nikmat itu tersia-siakan atau bahkan terlupakan, tidak disadari. Keduanya adalah as-sihat. Yang pertama kesehatan, dan yang kedua al-faragh, kesempatan. Ini sehat itu adalah sesuatu nikmat yang luar biasa ini. Dan sering manusia tidak menggunakan nikmat kesehatan itu sebagai perwujudan dari keberadaannya sebagai makhluk yang diciptakan untuk menyembah kepada. Nikmat kesehatan itu kadang-kadang atau sering kita menyadari begitu nikmatnya ketika kita sakit, barulah kita sadar bahwa ternyata sehat itu penting sekali. Dan ketika kita sakit, sudah tidak memungkinkan untuk melakukan tugas-tugas kita secara baik, secara sempurna, sesuai dengan yang dianjurkan. Nah, karena itu kita yang masih sehat sebelum sakit memanfaatkan nikmat kesehatan ini untuk mengabdi kepada Allah dengan berbagai macam bentuknya. Begitu juga dengan kesempatan. Ada orang sehat tapi tidak punya kesempatan. Kadang juga tidak punya kesempatan tapi tidak sehat. Tapi kalau berkumpul dua-duanya ini, sehat dan kesempatan, maka itu sesungguhnya nikmat yang sangat besar. Dan rugilah kalau kita tidak memanfaatkan kedua-duanya ini dalam rangka mempersiapkan kehidupan kita selanjutnya. Kita selalu diingatkan agar kita
begitu sebenarnya. Dan ada beberapa yang kita hidup kemudian kita mati. Yang punya jabatannya berapa lama dia tinggalkan mati juga. Ya semuanya. Makanya kita disuruh hanya urus urusan akhiratmu. Dalam kamu mempersiapkan kehidupan akhiratmu, tapi jangan lupa untuk melakukan sesuatu yang bisa kamu manfaatkan untuk dirinya. Ya, jadi itu adalah yang dimuliakan Allah. Hari ini tanggal 28 Syawal, besok semalam ya, malam Ahad itu kita sudah masuk bulan Muharram, yaitu bulan yang dalam kalender dunia disebut dengan kalender Hijriah, yaitu kalender umat Islam, penanggalan umat Islam. Dalam menyambut bulan Muharram itu, kadang-kadang masyarakat kita, khususnya masyarakat Sulawesi Selatan, lebih khusus lagi mungkin merasa mungkin juga Mandar, itu memahami bulan Muharram itu dengan macam-macam pemahaman. Ada yang memahami sebagai bulan yang panas, karena itu pada saat tanggal 1 Muharram itu dipandang sebagai bulan yang panas dan tidak boleh melakukan aktivitas. Ada yang tidak boleh nikah, kalau petani tidak boleh turun sawah, atau tidak boleh memulai panen, atau yang mau bekerja. Ada seperti itu. Ada juga masyarakat menyambut Muharram itu dengan berbelanja. Ya, ada yang berbelanja ke berbagai tempat, dan yang dibelanja, yang dibeli itu tempat air, apa itu timah, ember, atau mungkin sekarang ini disediakan. Ya, begitu. Ada juga yang membuat acara khusus yang mereka kumpul-kumpul kemudian membuat bubur. Ada namanya bubur Asura. Ya, Asura itu dari kata Asara, 10 Muharram. Kalau dalam Islam, bulan Muharram itu disebutkan sebagai salah satu bulan yang mulia di antara 4 bulan yang disebut mulia, bulan haram, bulan suci. Ada yang berturut-turut, yaitu Zulkaidah, Muharram. Kemudian Rajab. Dalam sejarah kehidupan manusia, termasuk juga orang-orang jahiliyah, 4 bulan ini mereka mempercayai sebagai mulia karena mereka kehilangan senjata selama bulan-bulan itu, tidak boleh berperang. Ketika Rasulullah SAW di Madinah,
Dia melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada 10 Muharram. Lalu dia tanya, ada apa ini? Kamu berpuasa? Orang-orang Yahudi yang belum masuk tidak pasti sekaligus mengatakan hari ini 10 Muharram itu adalah bulan yang mulia. Sehingga kami berpuasa sebagai tanda syukur, di mana pada tanggal 10 Muharram itu Nabi kami Musa itu diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun. Karena itu Nabi Musa bersyukur dengan berpuasa. Lalu Nabi mengatakan, kami itu sebenarnya lebih berhak melaksanakan puasanya dari Musa daripada kami. Karena dia ada dari kemudiannya. Karena itu hasilnya di kita itu disunahkan untuk berpuasa pada bulan 10 Muharram itu. Dan ketika ditanya Nabi tentang 10 Muharram, beliau mengatakan, saya berharap bahwa 10 Muharram itu diampuni dosa satu tahun yang akan. Ya, karena itu bapak-bapak hadirin yang mulia, mari kita menggunakan 10 Muharram ini berusaha untuk melaksanakan salat sunnah, mengikuti sunnah Nabi. Dan Nabi mengatakan untuk menyelisihi orang Yahudi, sekiranya saya masih hidup kata Nabi, tahun depan saya akan puasa pada 9 Zulhijjah dan juga 11 Zulhijjah. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah yang kita sampaikan. Mari kita selalu menyadari bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang terbatas, dan dalam kehidupan yang terbatas ini ada ruang-ruang yang diberikan kepada kita untuk melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita sehat, di saat kita punya waktu yang luang, dengan kita menjadi orang yang jalan di jalan berbuat, tidak mensyukuri nikmat sehat dan nikmat luar biasa. Barakallahu fiikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa al-hikmati. Wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim.
ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك أنت كل شيء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام